Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus senantiasa bersama dan bersama roh. Selamat pagi, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, berkat dalam. Pada pagi hari ini kita merayakan Ekaristi. Kita mohon berkat Tuhan untuk kerahiman Tuhan secara khusus. Dan kita merayakan Ekaristi mewarisi nilai-nilai kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Sadar akan kelemahan dan kekurangan kita. Mari kita mohon ampun atas dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perahan Maria, kepada para malaikat dan semua orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, dengan penuh syukur kami menghadap kehadirat-Mu, seraya mohon belas kasihan-Mu untuk kehidupan kami di dunia ini dan kelak di surga. Tuntunlah kami setiap saat di jalan-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Nubuat Hosea. Umat Allah berkata, mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam tetapi lalu menyembuhkan kita, yang telah memukul dan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Dan Tuhan berfirman, apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi, dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelian. Aku menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelian. Aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelian. Kasihanlah aku ya Allah menurut kasih setiamu, menurut besarnya rahmatmu hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelian. Sebab Engkau tidak berkenan akan kurban sembelian, dan kalaupun ku persembahkan kurban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Persembahan kepadamu ialah jiwa yang hancur, hati yang remordam, tidak akan Kau pandang hina, ya Allah. Aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelian. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Pada hari ini kamu ketika mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati,
Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus menyatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanlah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Sedang orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara terkasih dalam Tuhan, bacaan pertama menarik sekali terkait dengan pertanyaan, kenapa ada penderitaan di dunia ini? Kenapa ada penyakit di dunia ini? Yang kontekstual, kenapa ada corona hari-hari ini? Kitab Hosea itu mengingatkan kita seolah-olah Allah yang membuat semuanya. Dikatakan Allah yang memukul, Allah yang meremukkan. Hari kedua, namun hari ketiga Allah menyembuhkan, Allah menghidupkan. Pertanyaan kita, dan ini menjadi pertanyaan seluruh dunia, kapan akan berakhir? Kapan akan selesai semuanya? Iman kita berdasarkan kitab Hosea menyatakan bahwa Allah akan memberikan semuanya baik. Allah akan menyembuhkan. Maka saudara terkasih, hari-hari ini kita berdoa supaya Allah sendiri memberi kehidupan, keselamatan berkat kurban salib Kristus. Yang kedua, hari-hari ini kita perlu bergandengan tangan bersama-sama, bersatu hati untuk ikut ambil bagian di dalam proses pemulihan. Tidak perlu kita menjadi seperti orang Farisi tadi. Aku orang luput kok, wah aku ora salah kok, wah aku sehat kok, wah aku ora butuh kok, apa dadak gawe iki gawe kuwi. Saya kira tidak perlu. Kita membutuhkan situasi dan hati seperti Allah Bapa di surga. Kami merayakan Ekaristi, seraya mohon, teguhkanlah kami, kuatkanlah kami menghadapi situasi hari-hari ini. Dan kami mohon, kuduskanlah hati kami, agar kami tidak merasa menjadi orang yang hebat, tetapi belajar rendah di hadapan-Mu dengan peristiwa-peristiwa hidup ini. Demi Kristus Tuhan, pengantara kami. Amin. Kita siapkan persembahan kita. Semoga kami dilahirkan seperti itu menjadi manusia, menjadi banget bercampur dan anggur dan air.
Saudara yang terkasih, marilah berdoa agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Bapa di surga, pandanglah persembahan roti dan anggur yang kami unjukkan. Seraya mohon, ubahlah menjadi daya hidup kami, tubuh dan darah Putramu, yang meneguhkan dan menguatkan kami. Demi Kristus Tuhan, pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab setiap tahun Engkau menganugerahi kami umat-Mu masa tobat ini, yaitu kesempatan menjernihkan hati dan budi, supaya penuh harapan ceria kami dapat menyiapkan diri untuk perayaan wafat dan kebangkitan Putra-Mu. Engkau mengajak kami meningkatkan ulah bakti, ulah kasih, amal, doa, sedekah, supaya perayaan misteri penyelamatan yang melahirkan kami kembali menjadi anak-anak-Mu membina kami untuk menghayati kasih karunia-Mu sepenuhnya dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Maka kami bermadah memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, memecah-mecah roti itu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu berikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku. Darah Kristus sucikanlah aku. Mari mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur, sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus Fransiskus, Uskup Agung kami Robertus, serta para uskup, para imam, diakon, dan semua pelayan sabda. Ingatlah ya Bapa akan saudara-saudara kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Ingatlah pula akan semua orang yang belum mengenal Kristus, yang telah berpulang dalam kerahiman. Terlebih para korban COVID-19, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihilah kami semua agar kelak kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya yang kudus, Santo Santa pelindung kami. Semoga kami Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
Amin. Mari kita doakan doa Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Saudara yang terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, yang memberikan hidupnya sebagai tebusan bagi kita, keselamatan bagi kita. Inilah tubuhnya, inilah darahnya, inilah penyelamat kita. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan Tuhan. Tuhan, aku tak pantas, Tuhan masuk jiwaku, bersabdalah saja, jiwaku kan sembuh. Tubuh dan darah Kristus kami sambut, membawa kita kepada kehidupan kekal. Amin. Mari kita doakan doa komuni rohani. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Seolah-olah Engkau telah datang, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Sudah terkasih, selamat melanjutkan aktivitas. Kita mohon berkat Tuhan untuk kehidupan kita, untuk segala situasi yang ada, dan jangan pernah lupa berdoa, berkarya, berbela rasa dengan siapapun. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas Ekaristi ini. Semoga dengan daya Ekaristi ini dan kehadiranmu di tengah-tengah kami, dalam hati kami, dan Kau perkenankan kami komuni rohani, meneguhkan kami semua. Demi Kristus Tuhan, pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Tuhan berkati hidup dan karya saudara, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Radikalisti sudah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah.